Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pemirsa Main TV Mantap Kebumen dimanapun Anda berada, Bapak Ibu guru, pegawai Mantap Kebumen, siswa-siswi dan juga keluarga besar mereka. Mudah-mudahan hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Main TV Mantap Kebumen yang saya hormati, yang saya banggakan, pada sesi kali ini kami dari studio Main TV Mantap Kebumen akan berbincang-bincang selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke. Dengan narasumber yang luar biasa ini ya. Terkait apa Pak Aryono? Pak Aryono? Multimedia Pak Rusti. Multimedia ya. Jadi multimedia. di Manfaat Kebumen ini Ya. multimedia merupakan salah satu program unggulan juga. Program unggulan. Ya, dalam rangka menyesuaikan zaman ya dengan tradisi zaman. Sekarang kan zamannya revolusi industri 4.0. 4.0. Ya. Jadi multimedia itu bagian dari itu, Pak. Termasuk itu ya. Iya. Nah, saya sendiri tentu tidak punya kompetensi apapun ketika harus berbicara multimedia. Karena itu dari Main TV Manfaat Kebumen kita undang pakarnya nih. Pakar ya. Pakarnya. Sekaligus pelaku, Pak. Pelaku ya. Ya, Pakar dan pelaku. Pakar dan pelaku. Iya. Jadi dia ilmunya tahu, diamalkan juga. Diamalkan. Oke, Sebab iya. di Indonesia banyak pakar tapi kering pelaku. Kering pelaku ya. Contoh pakar ekonomi Nah, yang bersangkutan bukan pelaku ekonomi. Sehingga iya. secara teori luar biasa, tapi aplikasinya Nol. saya nggak sebutkan kurang lah ya. Kurang ya. Baik Pak Aryono, kita sapa dulu tamu kita pada siang hari ini, Pak Faisal. Selamat Faisal ya. sore Pak Faisal. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. Faisal. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Pak Faisal karena sudah menyempatkan hadir di studio Main TV Manfaat Kebumen di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa. Baru Hari- saja tadi syuting, Pak. Syuting tadi ya. Iya, di lantai 1 itu. Satu. Dia lagi ngapus sih. Iya. Aduh. Oke, gini, mungkin pertama ini kan ada yang belum banyak tahu nih tentang siapa Pak Faisal. Biar nanti Pak Faisal sendiri yang memperkenalkan diri dari nama, dia lahir di mana, kemudian sekarang tinggalnya di mana, Asal usul. asal Asal usul. usul. Jadi Oke, saya beri waktu untuk Pak Faisal, silakan Pak Faisal. 5 menit, 10 menit. Ya. 5 menit. Bebas. Secukupnya aja. Secukupnya. Ya, saya justru malah terima kasih nih Pak Har, Pak Rusdi. Ya apa? Sebetulnya ini cita-cita kita lama, Pak ya. sudah lama. Oh, lama. Tahunan saya Tahunan. ada di Manfaat. Dulu Man Gombong ya, Man Gombong. Gombong sebelum Man. Tapi memang kesabaran memang harus diuji dalam waktu 8 tahun. Minal Iya, iman. berarti intinya saya termasuk orang yang sabar. Alhamdulillah. 8 tahun. Amin amin. Iya, 8 tahun akhirnya mimpi kita terwujud, punya kondisi multimedia di Manfaat Kebumen ya. Oh iya. Gitu. Kalau saya nama lengkap saya Faisal Ahmad, Pak. Faisal Iya. Ahmad. Faisal Ahmad, Jadi ya. itu ada ceritanya sendiri. Kenapa kok Faisal Ahmad? Karena kok kayak bukan orang Jawa. Karena kebetulan ibu saya orang Jawa, asli Gombong. Gitu ya. Bapak saya orang Sumatera. Sumatera. Tapi Patra. nama saya Mm-mm. yang nama saya itu sebetulnya bahasa Arab malah, Pak. Faisal Ahmad Bukan itu. Faisal ya. Faisal itu. Nah, saya masuk Gombong itu tahun 2000 berapa? 2007, 2008. 2007 Itu ya. pun karena saya Mm-mm. ingin membuktikan ke orang tua saya bahwa saya adalah anak yang ingin mengabdi dan berbakti ke orang tua. Orang tua. Karena iya, sebelumnya Birrul saya walidain, ya. iya, karena sebelumnya saya di Jakarta, saya punya pekerjaan yang alhamdulillah lebih dari cukup. Iya. Kemudian saya diminta oleh ibu saya untuk pulang kampung. pulang kampung. Ya. Kampung, kamu di Gombong jadi guru aja. Begitu ya. Mumet aku, Pak. Padahal backgroundnya bukan Saya itu ya. background saya kan orang lapangan. Orang lapangan. Saya Iya, motret, saya di stasiun Iya, stasiun televisi swasta. Saya iya. bagian kru Kru ya. produksi. Heeh. Mm.
Nah, saya ketika diminta pulang ke Gombong jadi guru aja, saya pusing kan, waduh. Biasa di lapangan suruh jadi guru. Iya. Tapi karena saya ingin menyenangkan ibu, akhirnya saya tetap pulang. Kurang lebih 1 tahun saya berproses di Gombong. Akhirnya saya ketemu apa namanya Pak ya? Ketemu rasanya. Ketemu ya. Berarti Gombong dan sekitarnya ini membutuhkan ilmu tentang hal-hal yang sifatnya kemultimediaan. Rasa ya. Gombong kan terkenal dengan rasanya. Lanting ya. Lanting itu termasuk. Tidak hanya sekedar makanan, Mas. Iya. Lan itu plus ting itu berpikir. Nah, itu dia. Itu gara-gara saya keseringan makan lanting jadinya saya. Luar biasa itu ya. Itu cerita singkatnya kenapa saya akhirnya tanda petik terjebak dari orang lapangan. Saya di stasiun TV kurang lebih sekitar 5 tahun. Ya baru ya. Terus pengalaman ini ya. Sebelumnya sebelumnya saya justru malah bekerja di bidang film gitu ya. Film dokumenter. Dokumenter. G13 PKI. Enggak, saya film dokumenter khusus geografi. Jadi geografi. Kalau National Geographic. National Geographic. Karena di Indonesia saat itu kan punya semacam lembaga agen. Saya kebagian agen lapangannya lah. Lapangannya. Berarti meeting itu makan mau ya. Iya. Cuma waktu itu saya kan masih muda, jadinya kerjaan saya masih kamera boy. Jadi bawa-bawa tripod, bawa-bawa hebat juga ini pasti ya. Jadi selama kita main TV ini kita tahu Mas Faisal itu kan tukang foto, tampang biasa, tukang foto ya kan, bahkan agak maaf ya, agak kekurangan gizi, khawatir gitu kan, jangan-jangan nanti sempoyongan di lapangan, tapi ternyata mantan orang lapangan. Justru karena saya kayak begini, itu membuktikan bahwa saya itu energik, Pak. Kita tepuk tangan untuk Pak Faisal. Soalnya aneh kalau orang lapangan badannya maaf ya, lebar, keker dulu. Nanti biasanya kalau di lapangan itu teruji. Dia misalnya bawa ya, kalau dulu kan saya kan kameranya besar-besar. Iya kan. Belum sekarang kan simpel-simpel. Itu teruji ngos-ngosannya. Sampai sekarang pun saya beradu sama anak muda masih kuat. Bawa kamera besar atau apa. Jadi intinya studio main TV itu enggak salah mendatangkan orang pilih Pak, mendatangkan orang kemudian dijadikan sebagai mentor multimedia di Kebumen Pak. Oke, terkait multimedia nih. Buat multimedia Tadi disebut Mas Faisal itu dari Sumatera, ya kan? Sumatera Barat atau Sumatera Utara atau Sumatera bagian selatan itu Mas? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Daerah Minangkabau itu. Ya, Minangkabau. Saya orang sejarah itu Mas. Paham sejarah ya. Sejarah dia paham. Tokoh-tokoh intelektual yang luar biasa ya. Dari Sumatera Barat ya, sang proklamator itu juga dari Sumatera Barat. Ya. Kemudian dari tokoh yang lain yang agama itu, Buya Hamka. Maaf. Saya dengar ini. Iya. Mas Faisal masih ada garis keturunan yang dekat dengan kata siapa? Buya Hamka. Kata siapa? Saya dapat bocoran dari media massa. Dari intelijen main TV Mas. Iya. Mungkin untuk kasih saja ini ya. Enggak, kalau disebut sejarah, saya juga pecinta sejarah, Pak. Cinta sejarah. Ada teman. Jadi kalau ini kan konsumsi kelompok Pak ya. Kelompok. Jadi tanpa maksud merendahkan kelompok tertentu. Oke, iya. Bangsa kita itu harus berterima kasih sama orang Sumatera Barat. Itu ya. Pertama, di Sumatera Barat itu hampir separuhnya lebih pendiri-pendirinya itu adalah orang-orang Sumatera Barat. Bangsa ya. Muhammad Yamin, Bung Hatta, Isa Ansari, Safruddin Pawiranegara. Betul. Iya kan? Dan semuanya itu tercatat dalam sejarah mereka adalah orang-orang Sumatera Barat. Betul ya. Pesawat pertama pun itu dibeli oleh patungan loh Pak. Patungan orang Sumatera Barat. Itu ada catatan sejarahnya. Oke. Kalau Jawa memang lebih cerdas dalam hal politik, ya kan? Mengkolaborasi dengan orang Sumatera Barat yang lebih menekankan intelektual. Iya. Dulu kan gabungan sang proklamator itu
Bung Karno. Bung Karno, seorang politisi yang luar biasa, iya. digabungkan dengan seorang intelektual ahli ekonomi. Iya, sebetulnya saya kan cuma ngeles aja pengen jawab, jadi saya rodo males aku nih. Tapi kita hargai itu lah. Kita ya. hargai. Kalau kita off the record nggak apa-apa. Off the record. Kita kembali ke materi. Ya, multimedia. Ke multimedia. Oke, Pak Faisal. Oke. Kita kan sekarang Man 4 Kebumen ini sudah menjadi ikon baru ya, punya ikon baru ya. Iya, Bahwa sekolah kita sekarang berbasis digital. Kita punya ekstra multimedia. Nah, kalau boleh tahu nih, untuk multimedia sendiri ya, kalau Pak Faisal sendiri, seberapa penting sih anak-anak Man 4 Kebumen itu tahu multimedia itu? Atau seberapa urgennya itu kita di Man 4 Kebumen itu punya ekstrakurikuler multimedia? Karena kan kalau multimedia itu kan berbagai kecakapan teramu kan di situ, teks, kemudian gambar, suara, dan itu untuk mencetak orang-orang yang bisa mengkolaborasikan berbagai skill itu kan nggak gampang, butuh waktu cepat, butuh waktu lama. Gitu. Iya. Nah, kalau Pak Faisal sendiri melihatnya itu gimana itu? Seberapa penting kita Man itu? Aku sama juga ngasih kuliah ini. Nah, ya. Kita kuliah kecil-kecilan. Satu SKS ya, satu SKS. Nek multimedia itu sendiri sebetulnya memang besar Pak definisinya. Artinya multi, banyak, media itu beberapa unsur ada ya? Naskah, ada teks, kemudian isu gambar, grafik, suara. Nah, cuma permasalahannya kan saya sempitkan loh. Saya sempitkan kebutuhan multimedia di lingkungan pendidikan kan sepertinya kan masih lebih besar tentang fotografi, video dan film. Iya, mungkin ya nggak salah juga karena itu juga bagian dari multimedia ya. Karena kalau saya tangani semuanya masalah teks segala macam itu juga mungkin juga akan terlalu panjang waktu sama ininya. Iya. Cuma kaitannya dengan kebutuhan tentang multimedia sebetulnya sudah butuh. Tidak hanya untuk Man 4 Pak, tapi generasi sekarang sudah harus tahu itu ya. Karena bagaimanapun juga itu adalah teknologi visual, apalagi sekarang media digital kan luar biasa ini. Iya. Gitu. Oke, kemudian kan ini ada dari data yang saya dapat nih Pak, bahwa beberapa tahun ke depan ini ada beberapa pekerjaan yang mungkin hilang. Tetapi ada 10, kalau tidak salah ya, ada 10 pekerjaan yang itu justru banyak dibutuhkan untuk di masa depan. Salah satunya misalnya ada big data ya yang saya catat. Big data spesialis ya. Kemudian ada Internet of Things spesialis. Kemudian ada digital marketing yang secara keseluruhan sebenarnya berkaitan dengan keterampilan multimedia. Ya. Nah, kalau sejauh ini yang sudah dilakukan Pak Faisal di Man 4 Kebumen, kira-kira nanti mengarah ke situ enggak itu? Terkait dengan ekstrakurikuler multimedia itu Pak? Yang menjadi yang akan titik tekan ya. Titik tekannya nanti bisa mengarahkan ke beberapa pekerjaan yang paling dibutuhkan enggak itu di masa depan. Kira-kira? Bisa seperti itu. Cuma kan permasalahannya kan gini Pak. Ada fase di mana adik-adik Man atau juga mungkin adik-adik sekolah-sekolah lain itu mereka masih kaget dengan perubahan transisi kebutuhan seperti ini. Satu contoh saya dengan adik-adik karena ini adalah Man 4 ya, saya dengan adik-adik yang multimedia ini pertama kali saya tuh hampir 3 bulan fokusnya bukan ke keterampilan ya malah Pak. Bukan ya. Tapi justru malah ke mentalitasnya. Oh, mentalitas. Nah, mentalitas itu gimana maksudnya? Ya, mentalitasnya itu misalnya gini loh Pak. Buat saya materi tentang ini, pekerjaan ini, profesi ini itu adalah menuntut komunikasi yang elegan, komunikasi yang harmonis, yang dinamis loh. Nah, kalau saya berhadapan sama anak yang biasa mereka duduk manis di meja dengerin gurunya ngomong, saya nggak bisa. Begitu ya? Nggak bisa. Susah ya? Iya. Saya kan orang lapangan. Orang lapangan gitu. Pemain bola. Nah, itu yang menjadi prioritas saya. Karena mental dulu ya. Mental dulu. Satu contoh yang berkaitan dengan multimedia pun juga ada. Misalnya gini, beberapa hari yang lalu
Beberapa hari yang lalu saya minta adik-adik itu supaya coba kalian baca berita dari berita tentang ini. Dari situ saya bisa lihat anak ini secara retorika bagaimana, anak ini secara artikulasinya kalau ngomong bagaimana. Karena itu bagian dari nilai jual juga. Nilai jual ya. Nah, anak kalau ngomong misalnya membaca berita ternyata menarik, banyak peluang, Pak. Banyak peluang. Banyak. Beberapa stasiun TV memberi kesempatan ke anak menjadi reporter lapangan, ya. walaupun tingkatnya masih honor TV lokal atau honor. Itu banyak. Banyak masalahnya kita kok nggak ada yang melamar, Pak Harun. Itu masalah. Itu jadi masalah tersendiri. Jadi kurang lebih saya fokusnya ke masalah mentalitas dulu. Karena rumus saya gini, Pak. Rumus saya itu skill tuh, PD-nya saya tuh gini, Pak. Sombong saya gini. Skill itu paling gampang saya ajarin ke anak-anak. Paling gampang sudah terbangun, sudah terbentuk. Kalau udah kebentuk mentalitasnya, ketemu kliknya dengan tim, gitu ya. Wah, enak banget. Tim, Pak. Tim. Lo bener. Iya. Kerja tim berarti. Kerja tim. Saya terakhir itu bikin film dokumenter yang alhamdulillah tembus ke Asia loh, Pak. Luar biasa, Pak. Tembus. Keren ini, keren. Itu judulnya sih nggak ada, tapi dokumenter. Dokumenter tentang petani gula aren di daerah Banyumas. Begitu ya. Dan saya diminta oleh seseorang untuk mengambil dokumentasi visualnya. Dan yang saya bawa justru malah anak SMA. Anak SMA ya. Tim saya malah anak SMA. Begitu ya. Karena mereka sudah terbiasa dengan saya ketemu kliknya lah. Mereka paham betul maunya saya. Yang harus dilakukan apa gitu ya. Jadi ketika orang lihat itu karyanya Pak Faisal, bukan, itu karya tim saya. Ya, karya tim. Maksudnya kalau dimanfaat nanti juga akan diarahkan ke sana. Akan saya ke sana arahkan. Maksudnya membuat film dokumenter atau apa gitu. Bisa. Jadi saya targetnya gini, Pak, kalau dimanfaat. Ini target saya itu pertama mereka harus paling enggak secara kontinu 2 minggu sekali sudah ada produk visual, mungkin reportase kegiatan sekolah ya. Kemudian yang kedua, mereka secara berkala membuat materi tentang pelajaran ya. Itu kan berkala itu kan. Nanti kalau dari situ kan mereka terbentuk tektoknya sama satu sama lain ya kan? Dan satu lagi, Pak, nggak bisa disambi juga. Harus fokus ya. Harus fokus. Ya. Nah, ini menjadi curhatan saya ke Pak Guru. PR juga ya. Jadi PR. Oke, mumpung lagi di main TV, mumpung lagi di main TV, kalau mau curhat saja ya. Curhat saja, boleh nanti klik tulis komentar. Tulis di komentar. Komentar nanti ya. Oke, itu dari beberapa pemaparan terkait multimedia. Pak Faisal terkait ya, jadi problem pertama itu adalah mental. Ini membangun mental, karakter building, Pak. Wah, penting sekali. Kalau persoalannya mentalitas, kita multimedia sudah jalan ya, berapa waktu putarannya. Nah, sampai saat ini bagaimana Pak Faisal melihat perkembangan dari sisi karakter ya? Karakter atau mungkin bakat barangkali sudah mulai ketemu belum? Apakah sudah terlihat Pak ini sudah mulai stabil. Ini belum? Itu sudah mulai terlihat nggak? Udah dong. Sudah mulai ya. Sudah ada. Artinya saya persiapkan betul. Gitu, makanya saya bilang sama tim saya ini, kamu nggak fokus aja lah ke bidang yang tim saya ini, biar lebih solid, karena kadang-kadang gitu, Pak. Kadang-kadang yang namanya anak itu kan kepengen banyak kegiatan gitu, biar keren, ternyata malah bubar kabeh kegiatannya kan. Betul, ikut ini, ikut itu, nggak fokus, jadi bubar. Kalau saya sedikit arogan, kalau melu aku terus, jangan ikut kegiatan yang lainnya. Gitu ya. Ada kesan seperti itu. Harus malah ya. Enggak juga sih, maksudnya maksud saya tuh biar mereka tuh bisa fokus ya. Karena sering terjadi kayak gitu, Pak. Misalnya saya lagi syuting sama anak bikin materi tentang pembelajaran. Tahu-tahu pemain kunci saya di tim saya malah ada kegiatan lain yang kaitannya dengan kaitan sekolah juga. Tapi sebetulnya masalahnya tinggal pilihan itu loh, pilihan Anda mau ikut ini atau ikut sana kan, itu aja.
Tapi mulai memilih ya. Iya, harus saya yakin juga sama lah, Pak lah. Anak kalau fokus ke satu titik tertentu, insya Allah malah jadi bagus. Jangan sampai 2 titik 4 titik ya. Gitu. Malah jadi kabur, malah nggak jadi apa-apa malah. Iya. Iya, inginnya semua. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Oke, tepuk tangan. Isi tepuk tangan siapa tuh, Pak? Mesin loh. Aku boleh tuh. Oh iya. Banyak tuh. 4.000 tuh banyak tuh. 4.500. Latihan upacara sambil tepuk tangan. Luar biasa itu, Iya. Mas. Oke, itu terkait dengan intinya ini ya multimedia yang sudah dijalankan oleh Pak Faisal itu sudah mulai ada kemajuan. Ada kemajuan dan progres, sudah mulai menampak. Dan mulai menampakkan hasilnya. Nah, kita akan tunggu karya-karya dia, kemudian kita tunggu juga karya-karya siswa produknya. Apakah nanti sama dengan gurunya atau melebihi, Pak? Iya. Sebab ciri guru yang berhasil itu siswanya harus bisa melampaui. Melampaui. Jadi kalau Mas Faisal tembus Asia, harus nanti siswanya harus tembus Kroasia. Kroasia? Bukan. Asia itu yang lebih tinggi lagi apa berarti? Regional, tingkat regional. Atau paling enggak Eropa dulu lah. Iya. Oh, Eropa dulu. Eropa. Amin. Oke. Iya. Masalah karakter sudah karakter karena bagaimanapun kata Pak Faisal tadi konsistensi itu penting. Ya, mau menekuni apa saja kalau nggak konsisten bubar ya. Bubar. Terutama di multimedia karena seperti yang dipaparkan oleh Pak Faisal tadi, multimedia itu memerlukan banyak skill, Pak ya. Banyak skill. Skill. Dan kalau itu nggak fokus, ya sudah tinggal nama saja. Tinggal nama. Dan karena itu ini juga sebenarnya menjadi catatan bagi ekstra yang lain, Pak ya. Karena yang dihadapi oleh Pak Faisal juga dihadapi oleh pembimbing ekstra yang lain. Saya kira hampir sama lah ya. Titik masalahnya hampir sama. Saat ini misalnya ada ekstrakurikuler ini. Guru pembimbingnya sudah nunjuk anak ini, dilala pada waktu yang bersamaan dia ada kegiatan lain. Ada pencaksilat, ya kan, ada rebana, donat, bikin donat itu kan ada itu, ekstra. Ada pramuka, ada PMR. Iya. Iya banyak juga. Kemudian ada Hafiz, Ya, penghafal Al-Qur'an gitu kan. Iya. Itu harus fokus. Harus fokus sih ya. Dan bicara tentang fokus, kita manfaat Kebumen ini kan juga sekarang sedang fokus kepada kalau saya menyebutnya kan satu hal yang ditawarkan ke masyarakat. Ya, bahwa manfaat Kebumen menawarkan diri menawarkan diri. Iya. Menawarkan diri sebagai sekolah yang sudah mulai berbasis digital, ada kelas digital, di ekstranya ada multimedia, dan seperti yang sudah disampaikan tadi ini penting karena 1 tahun nggak mungkin 1 tahun ya, bahkan mulai sejak sekarang kita sudah eranya digital. Sudah digital, artinya kalau dilihat dari kurun waktu, kita mungkin agak ketinggalan. Tapi betul. Lebih baik dimulai sekarang yang agak ketinggalan daripada tidak sama sekali. Iya, betul lah. Malayut rofukulluhu, layut rofukulluhu. Itu dia. Kaidahnya. Yang tidak keluar bisa Kiai Rohmuddin ya. Kiai Rohmuddin. Yang tidak bisa kamu lakukan semuanya, jangan tinggal semuanya. Jangan tinggal harus semua. ada satu kan tidak. Ya, itu tadi kan digital itu kan kalau saya menandai Pak Faisal ya. Kita sudah mulai berkenalan dengan digital itu. Kalau saya nandai dari yang paling masif ya sejak ini pandemi masif sekali itu. Jadi ada upaya migrasi itu, dari pembelajaran sifatnya manual, face to face ya, tatap muka, face to screen. Iya, face to screen atau daring ya. Daring. Iya, online. Dan itu menjadi titik balik dari proses pembelajaran tradisional ke digital. Ya, multimedia. Digital. Orang pelan-pelan bersinggungan dengan itu. Maka multimedia bagian dari proses digitalisasi, Pak. Digitalisasi tanpa dibarengi dengan multimedia tampaknya akan mengalami kesusahan. Kesusahan untuk mencapai ke sana. Tentang multimedia ini Pak Faisal. Informasi bahwa manfaat Kebumen ini sudah punya ekstra multimedia itu sudah kemana-mana, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Sejajar. Terdengar, Pak. Sejajar apa? Pulau menyambung menjadi satu, itulah manfaat Kebumen. Nah, ini kita bicara sekarang kalau saya boleh tahu nih, produknya yang sedang dipersiapkan nih untuk multimedia di manfaat Kebumen. Kalau boleh tahu bocorannya apa? Bocorannya apa, Pak?
Kan sudah ketahuan kemarin. Kita Belum. sedang mulai garap materi pembelajaran. Oh, materi itu ya. Materi Oh, itu pembelajaran. masuk bagian. Itu nanti akan jadi continue, Pak. Oh iya. Akan Iya, continue iya, karena iya. gini, saya berangkat dari keresahan saya. Wah, ini keresahan. Harus, ya. Pak. Keresahan saya itu gini, Pak. Asal tidak keresahan sosial. Anak itu akan lebih merasa nyaman belajar sama Ya. orang yang memang dia percaya. Percaya ya. Trust. Ah, Harus punya ada kepercayaan. kepercayaan. Anak itu sebetulnya pada dasarnya belajar itu bisa senang kalau dia sudah nyaman. Nyaman. Nah, yang sering terjadi saya perhatikan adalah anak kadang-kadang gelisah kalau mereka diberi pelajaran tapi yang tanda petik sifatnya tugas. Sifatnya Gitu tugas. Sifatnya tugas. Iya. Tugas. Oke. Misalnya gini, kita anggap aja contoh gini. Anak-anak tugasnya adalah bikin kegiatan bikin kegiatan berita. ini berita ini Hah? ini. Iya. Caranya gimana, Pak? Caranya adalah lihat di YouTube. Oh iya. Gitu ya. Nah, kan Iya. repot. Repot ya. Repotnya gini, Pak, buat anak. Karena Iya, mereka- repotnya apa ya? Repotnya Repotnya apa gini. Anak kan itu dia taunya guru tersebut. Oh iya ya. Kalau Artinya gini, ngapain saya berguru ke dia Kalau pada akhirnya- suruh cari di YouTube. nah, Nah, itu dia. itu. Meskipun Di YouTube Iya. ternyata bukan gurunya. bisa siapa tahu nanti YouTube dia mencarinya justru malah orang lain. Iya, kecuali YouTube buka channel saya, Pak. Ini sekalian gitu. promosi ya. Ya, main gitu. TV ada. Oh, ya main kan? TV. Ya. Kemudian di Haryono Madwirja ada. Iya, Ya, Pitama ada ya. ada, Punya Pitama. channel Pitama, Pak. Itu ntar dulu deh saya lanjutin. Oke. Jadi itu salah satunya. Sehingga kalau saya gini, Pak, saya pernah pengalaman kan menjadi guru kurang lebih 7 tahun. Nah, Saya 7 tahun, Pak, jadi guru. Yang 3 tahun nggak saya hitung. ikhlas lah itu ya. Yang 3 tahun nggak saya Mau hitung. sebutkan enggak? Hah? Jangan ya. Jangan. Yang saya catat 7 tahun saja, karena 7 tahun itu adalah luar biasa saya menjadi guru. Iya, Ternyata saya itu menemukan bahwa belajar di sekolah itu harus menyenangkan. Harus Harus menyenangkan, harus nyaman. Nah, saya amati biasanya kalau orang lapangan, saya di pengalaman saya di film itu saya amati, saya banyak belajar. Akhirnya saya amati juga di sekolah. Anak itu ini saya kasih bocoran nih buat Pak Guru nih. gimana? Anak tuh sebenarnya nggak begitu suka sering dapat tugas. Itu dia, Pak. Nah, iya. Terima kasih nih Manan ini kan pas Nggak begitu suka. menyongsong Hari Guru. Iya. Terima kasih kita guru. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya karena dasarnya saya itu cinta, seneng, sayang sama anak. Di rumah saya anak saya banyak, Pak. Makanya saya dasarnya karena sayang, Ya. saya mencoba untuk berbalik. Saya bukan guru. Saya bukan pengajar buat mereka. Tetapi Saya adalah orang yang lebih dulu tahu buat mereka. lebih dulu ya. Saya Hanya lebih- dulu ya. Saya lebih dulu tahu, saya lebih tua dari mereka. Betul, ya. Akhirnya istilah guru itu buat saya nggak berlaku. Saya adalah teman mereka, saya pembimbing mereka. Jadi Mereka. kalau saya ngasih tugas, saya pastikan saya bimbing mereka. Oh, tidak Itu saya, tidak dibiarkan. tidak ya. saya biarkan. Tidak ada pembiaran, Kebetulan bidang saya bidang multimedia, jadi tugasnya pun sesuai, saya bimbing mereka. Ternyata masalah ini ternyata kan tidak hanya masalah multimedia. Iya, betul. Nah, itu satu. Sehingga saya paling jarang memberi tugas, kecuali tugas tersebut saya terlibat di situ. Oh iya. Nah, mungkin diambil satu contoh kayak gini, Pak. Misalnya Pak Har adalah sebagai guru sejarah, ya kan? Pak Har mencari begini, hei, anak-anak tugasnya adalah bikin 100 pahlawan seluruh Indonesia, selesai. Saya pastikan, Pak, pasti anak-anak nyari di YouTube. Jelek. Dan kemudian jelek. Nah, Bosen. Hasilnya ya, hasilnya iya, ya. tapi lain halnya Oke. kalau Pak Har daripada capek nungguin tugas mereka selesai, habiskan aja berdongeng sama mereka. Oke. Ini Karena pas, anak- Mas. Ini pas. Kemarin juga saya pas ketemu Bimtek di Semarang, itu Mm-mm. Dokter Zulfikar dari Sulawesi itu. Mm-mm. Jadi jangan sampai guru memberi tugas malah atau Iya. PR. Lama Oh, ini kan gitu, Pak, ya? PR bagian dari Oh, pekerjaan guru rutin. Ah, Ternyata ah. menurut beliau itu Memang- Dokter Zulfikar, seorang pakar kelas digital, madrasah digital, Mm-mm. itu mengatakan bahwa ketika guru memberikan PR atau tugas, ini ada sinyalemen bahwa pembelajarannya belum tuntas malah. Itu dia. Benar. Ah. Jadi Ada sinyalemen ke situ ya. Elemen ke situ. ini Pak. saya nggak memprovokasi, Enggak. apa tidak memprovokasi Iya. ya? Akhirnya saya Heeh. membenarkan Betul. pernyataan ente itu ya, Ya. terkait dengan tugas-tugas Ya. yang memberatkan siswa.
tugas itu pada akhirnya kan menjadi satu beban tersendiri buat anak. Nah, berangkat dari situlah saya mencoba untuk mempertemukan. Misalnya gini, daripada Pak Guru atau Bu Gurunya nyuruh anak cari di YouTube atau di Google, mendingan guru atau Bu Gurunya Pak Gurunya itu kita bikinkan dokumentasi pembelajaran misalnya ya, harus membuat materi tentang cara berwudu, kita dokumentasikan sehingga kalaupun anak mencari akses tentang berwudu, ya cukup Pak Rusdi cukup memberikan linknya aja, yang jelas-jelas adalah gurunya sendiri juga, gitu ya? Bapak mereka juga, gitu. Masih ada hubungan. Jadi meskipun yang dilihat itu gambar, tapi hubungannya tetap kena ya, karena ini kan guru saya, gitu. Keren nggak tuh Pak? Ini luar biasa ini konsep ini. Gini Pak. Sudah. Tepuk tangan. Yang terakhir untuk nendangnya lagi nih. Wow. Aku kan sekarang saya kan bukan guru sekarang, saya berani ngomong protes terserah ya. Pembelajaran yang baik buat saya itu adalah ketika siswa peserta didik dan guru itu terjalin hubungan kekeluargaan. Iya. Kekeluargaan. Makanya kenapa saya anfusikum wa ahlikum. Nah, itu sudah ada aturan mainnya jelas dengan kekeluargaan. Karena bagi saya guru terbaik adalah orang tua ya. Guru terbaik adalah orang tua. Dan orang tua lagi ya. Orang tua lagi. Kita juga pernah mewawancarai murid-murid itu guru loh Pak. Makanya artinya kalau misalnya orang tua itu bukan lagi dianggap sebagai istilah buat guru, jadi orang tua beneran aja. Harusnya gitu. Iya kan, jadi orang tua beneran. Tapi repot juga jadi orang tua beneran. Iya. Mau dimintai uang. Itu udah lain. Maksud saya itu rasa Pak, feel. Terus itulah kenapa saya kasih nama bendera saya itu Abitama. Apa itu? Abitama. Abi itu adalah bapak. Tama itu saya ambil dari bahasa Jawa, utama. Bapak yang utama ya. Nah, 15 tahun Abitama itu 15 ya. Sudah berjalan. Channelnya juga Abitama ya. Abitama. Tapi gado-gado lah, gado-gado. Oke, nanti bisa kita join ya. Join ya. Tapi itu gado-gado apa lah? Ya, memang seorang guru itu selalu tidak mau meninggalkan. Bukan guru. Ini juga gado-gado Pak. Sejarahnya gado-gado dengan Sumatera, Jawa. Gado dia. Tapi gado-gado kan enak. Terus lahirlah dia jadi wartawan multimedia. Iya. Dipaksa jadi guru, gado-gado lah. Gado-gado. Produknya gado-gado. Iya. Tapi gado-gado itu kan tetap enak. Gado-gado enak gitu. Karena hidup itu jadi nyaman karena ada perpaduan antara ini dan kolaborasi ya, perpaduan ya. Oke, itu terkait tentang bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Faisal mengenai multimedia di Manfaat Kebumen ya. Jadi ini juga sekaligus informasi nih kepada teman-teman pemirsa Main TV bahwa dimanapun Anda berada ya, bahwa mulai sekarang misalnya ada di antara siswa-siswi yang SMP kelas 3 misalnya SMP Pak, ya, atau MTS, MTS yang punya keinginan untuk mendalami multimedia, maka nggak usah jauh-jauh jadi reporter ya Mas, ingin jadi wartawan, kameramen, pencari berita dan sebagainya. Jadi nggak usah susah-susah carinya, kita langsung ke Manfaat Kebumen. Insya Allah. Ini saya percaya nih, lama Pak kerja di multimedia Pak, di TV ya kan. Ya. Jadi ya mulai sekarang lah persiapkan untuk melangkah ke Manfaat Kebumen ya Pak ya, untuk mendalami multimedia dan seterusnya. Oke, saya kira cukup karena tadi dengar suara adzan sudah dipanggil untuk melakukan panggilan multimedia ya. Panggilan multimedia. Loh, itu orang multimedia juga loh Pak. Ada ya. Bilal tuh multimedia juga itu, karena pakai suara kan. Multimedia kan itu mencakup suara tadi, audio itu. Audio ya. Oke Pak Faisal, terima kasih ya Pak Faisal atas kehadirannya di studio Main TV. Mohon maaf ini kopinya habis ya. Nanti saya nunggu off dulu baru saya tagih kali. Karena kita sebenarnya sudah mau ditawari sponsor kopi kapal api ya. Cuma kita tolak itu. Karena kita lebih suka kopi tubruk yang sendiri. Tapi kalau sekarang ada kopi kapal api oke lah ya. Boleh lah ya. Boleh itu. Baiklah ya, nanti kita tanya Pak Sobrun saja dan terkait itu.
Oke, teman-teman semuanya, ini kita sudah sampai pada waktu di penghujung acara ya. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan ya Pak Rusdi. Kesalahan. Mas Faisal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.